Hai Saji, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi bulanan kalian di Mei ini. Seperti biasa, untuk energi bulanan gue buka 12 kartu, gugusan-gugusan, konfigurasi, bintang-bintang dan planet berdasarkan berchart kalian ya. Ini bacaannya khusus untuk Sagittarius Rising atau Ascendant Sign, Sagittarius Sun Sign, Sagittarius Moon Sign. Kalau kalian nggak tahu Rising atau dan Moon Sign kalian, artinya kalian nggak tahu berchart kalian. Di box description gue itu ada link gratis dari Just Astrology. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian punya berchart kalian. Gue saranin untuk di save karena sangat menarik mempelajari diri sendiri dan dengan segala konfigurasi bintang dan planet-planet yang membentuk kita. Oke. Nah, ini timeless dan juga general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang pesannya itu sesuai dengan kalian, artinya waktunya yang tepat untuk kalian nonton. General artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksakan untuk sesuai. Kalau mungkin ada dari beberapa kalian yang sangat sulit untuk mengerti ya, mendapatkan bahkan message-nya gitu ya, artinya emang energinya nggak sesuai, jangan dipaksain ya. Kalau nggak sesuai, coba nonton moon sign kalian, sun sign kalian, rising atau ascendant sign kalian ya. Untuk cross watcher siapapun yang lagi di link atau berurusan dengan Sagittarius, kalian juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar ya. Jadi mungkin sangat mungkin pesannya itu untuk kalian juga. Oke, langsung aja ya. Oh ya, di video ini gue nggak hanya bacain ini 12 kartu ini, tapi ada mystical shaman ya yang udah gue juga pre-shuffle di sini, dan juga gue akan jelaskan pergeseran pergerakan planet dan segala aspeknya ya. Gue nggak mungkin ngapalin ini semua, jadi gue pakai contekan. Dan apa dampaknya buat kalian di bulan Mei ini. Oke. Dan kalau memang sesuai, resonates buat kalian, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading karena akan gue bacain dengan Lenormand yang jawabannya dengan gamblang, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card yang mana aksesnya bisa kalian dapatkan melalui karya karsa atau jadi member ya. Oke. Bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian? Kalian dapat Four of Pentacles. Orang melihat kalian itu kalian sedang berhemat, kalian sedang waspada, kalian menarik diri dari lingkungan, network, sosial ya. Karena kalian lagi berhemat, kalian lagi waspada, kalian menarik diri lah, kalian lagi menarik diri. Untuk masalah income ya, masalah income, masalah value, etika dalam bekerja, material possession, maksudnya adalah harta benda kalian, juga prioritas kalian. Kalian punya pilihan, energi The Lovers, energi Gemini. Kalian punya pilihan. Dan kalian diminta untuk memahami dulu. Memproses apapun yang sudah terjadi ya. Untuk income kalian nih, kalian dapatkan, kalau kalian punya income sekarang itu, income itu bukan salary, income itu masukan ya, entah itu dari warisan, entah itu whatever. Jadi ya, kalian diminta untuk pahami dulu semua prosesnya ya, untuk sebelum kalian mampu memilih apapun itu income-nya ya, atau bahkan material possession. Mungkin properti rumah itu sendiri, kalau kalian punya kesempatan untuk memilih, entah itu lokasi ya. Yang jelas kalian diminta untuk berproses, memahami dulu ya. Dan kalian juga diminta untuk healing. Untuk masalah persepsi, cara berpikir, pola pikir, aktivitas sosial, hobi, higher learning, pengetahuan, wawasan kalian dan keyakinan kalian sendiri, dan komunikasi dengan lingkungan terdekat kalian dapat
The Magician, energi Merkuri. Merkuri ada di Gemini, ya, artinya kalian merasa mampu, dan kalian juga tetap harus berproses untuk memahami lebih dalam lagi tentang cara berpikir lama kalian dan bagaimana kalian ingin memperkaya pengetahuan dan wawasan kalian sendiri. Dan kalian mampu, The Magician gitu loh, tukang sulap, ya kan? Kalian mampu untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan, mendapatkan apapun yang kalian inginkan, mewujudkan kenyataan realitas kalian sendiri seperti apa. Kalian tahu, tapi hanya diminta kalian untuk bersabar dengan diri kalian sendiri. Untuk home, family, fondasi, dan emosional kalian dapat 10 of Wands. Kalian siap melepaskan, merelakan, entah itu rumah tangga kalian, entah itu rumah kalian, entah itu semua yang sudah kalian bangun, kalian siap relakan, ya. Karena kalian sudah cukup terbebani dengan apapun yang kalian sudah bangun itu juga. Entah itu cara berpikir kalian, ya, kalian siap untuk lepaskan. Untuk masalah pleasure, bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian mengaktualisasi diri, mengekspresikan diri, dan juga kreativitas, dan juga intelektual, dan juga anak-anak, ya, atau masa kecil kalian, atau jiwa kanak-kanakan kalian. Kalian dapat Queen of Pentacles kebalik. Ini kalau nggak kebalik, artinya kalian tidak cukup membumi, kalian tidak cukup grounded, kalian kurang bertanggung jawab. Gue nggak bilang kalian nggak bertanggung jawab, kalian kurang bertanggung jawab, kurang cukup menyadari. Kan dia kebalik, man. Jadi bisa jadi dia malah sifatnya Queen of Pentacles kebalik itu dia sifatnya mungkin foya-foya, ya. Sifatnya itu memanipulasi kenyataan, keadaan, realitas, ya. Capricorn. Ini energi Capricorn. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn, ya. Mungkin kalian dealing dengan pilihan-pilihan itu juga, ya. Ini juga tentang romance, ya, tentang romance dan love affairs, ya. Bagaimana kalian having fun, ya. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn, atau kalian ya punya pilihan di situ, ya, masalah love affairs atau enggak romance. Mungkin kalian dealing dengan Gemini. Yang jelas kalian punya pilihan dan kalian nggak grounded enough, ya. Untuk kesehari-harian kalian, rutinitas, ya, efisiensi waktu, bagaimana dengan kesehatan kalian, juga bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat King of Swords. Mungkin kalian dealing dengan Gemini, Aquarius, atau Libra, air signs, ya. Tapi secara simbol ini aku artikan sebagai Aquarius dengan sebagai energi, ya. Yang mana ini tentang kemampuan kalian dalam memahami, dalam berpersepsi, dan dalam berkomunikasi. Jadi mungkin juga dengan Gemini. Anyway, air signs itu tentang persepsi kita dan cara berpikir kita, mindset kita. Oke. Yang kalian rasa kalian sanggup, ya. Kalian sanggup menciptakan realitas yang seperti apa yang kalian inginkan, gitu. Dan mungkin sifatnya humanitarian, kemanusiaan. Untuk tapi ini lagi-lagi apapun yang kalian lakukan di sehari-harian kalian, ya, untuk mendapatkan reward atau apapun itu, ya, kalian diminta untuk healing dan bersabar juga. Mungkin kalian baru saja mengalami proses yang agak memukul, ya. Jadi kalian di sini banyak banget harus bersabar dan healing.
Untuk masalah relationship, kalian dapat kartu kalian sendiri, the Temperance. Energi kalian sendiri, kalian sedang menarik diri, kalian sedang berhemat, kalian sedang waspada dengan nilai-nilai yang kalian memang yakini. Kalian lagi berhati-hati dan kalian lagi proses healing. Jadi kalian minta bersabar akan relationship kalian dengan any kind of relationship, ya. Lebih-lebih kalian diminta untuk lebih bersabar dengan diri kalian sendiri. Okay. Untuk masalah finansial, properti, warisan, people's money, partners resources, joint venture, kalian dapat 7 of Pentacles. Energinya energinya Capricorn. Pilihan juga untuk masalah finansial kalian. Kalian sedang dicermati, bukan kalian lagi mencermati. Karena kalian dapat yang sisi ini, bukan sisi ini. Kalian yang lagi dicermati. Potensial apa yang kalian punya? Resources apa yang kalian punya? Di rumah finansial ini lebih tepatnya bagaimana kalian sharing. Bagaimana kalian berbagi. Untuk masalah travel, segala sesuatu yang berbau dengan jarak, ya, entah secara finansial, entah secara geografi atau emosional, tentang foreign, segala sesuatu yang baru, asing, nggak umumnya buat kalian, nggak biasa buat kalian, tentang wisdom, filosofi, hukum, dan juga perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, higher education. Kalian dapat 10 of Pentacles. Di sini kalian mendapatkan restu, asik. Kalian mendapatkan restu. Kalian mendapatkan komitmen. Mungkin dapat kontrak, ya. Deal itu apa sih? Deal itu persetujuan, ya, dapat persetujuan. Ya, tentang stabilitas itu sendiri, tentang makanan itu sendiri, ya, tentang keluarga, rumah tangga, ya. Bahkan tentang tradisi kalian juga, kepada silsilah segala macam itu direstui. Anyway, untuk masalah rumah, karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian dapat the World. Ini siklus yang sudah selesai. Lingkaran itu sudah menutup, energi Aquarius. Sudah selesai, komunikasinya sudah selesai. Segala sesuatu selesai, pemahaman pun sudah kalian dapatkan. Kalian sanggup menjadi apapun yang kalian inginkan. Karena di rumahnya Aquarius kalian dapat the Magician. Dengan segala cara berpikir, pola pikir kalian udah oke. Tapi di rumahnya Aquarius itu juga ada Saturn dan Jupiter, ya. Saturn bulan ini akan retrograde. Jupiter tanggal 13 akan pindah ke Pisces. Yang jelas buat kalian jadinya di situ memang ada karma yang sudah kalian kelarkan. Kalian sudah kelarin, ya. Dan mungkin sudah tidak ada komunikasi juga, ya. Untuk masalah network, friendship, harapan, kemanusiaan, keadilan sosial, komunikasi, teknologi, kalian dapat Two of Cups. Kalian dapat suatu ikatan, mungkin spiritual connection, ya. Ini Two of Cups ini dua hati yang menjadi satu. Entah twin flame, entah soulmate, entah past life connection, atau bahkan ikatan itu sendiri, entah itu pernikahan, ya. Yang jelas di sini terang. Tapi kita lihat di gambar ini, kalian bukan dapat yang ini ya, kalian dapat yang ini yang terang. Tapi di dalam terang itu ada, di sini kelihatannya patung nih, patung. Tapi itu orang ketiga yang diam saja.
mungkin kalian dealing dengan pihak ketiga atau kalian sebagai pihak ketiga yang hanya diam sebagai patung di belakang melihat apa yang terjadi. Untuk ending, closure, karma, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, kalian dapat ini rebirth. Ini keren. Kalian gak dapat yang death, kalian dapat yang rebirth. Jadi setelah mati, setelah berakhir, segala sesuatunya pasti ada new beginning kan. Kalian diminta untuk lahir kembali. Energinya kalian untuk lahir kembali. Karena pembunuhan karakter kalian sudah lewat. Makanya karma kalian juga sudah kalian bayar. Ya kan, saatnya kalian membangun lagi diri kalian sendiri. Itu energinya Scorpio, yang mana memang di situ rumahnya. Purnama di Scorpio, istilahnya Phoenix rising. Ya. Di saat Phoenix dia mulai terbang lagi ya kan. Itu kalian such. Dan alam bawah sadar kalian di Emperor. Kalian siap mengambil tindakan, bersikap, mengambil kendali akan nasib kalian sendiri ya. Dan ini energinya Aries. Ini tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian. Kalian gak mau lagi manja, kalian akan lebih bertanggung jawab ya, dalam mengaktualisasi diri kalian, dalam kreativitas kalian ya, ingin memulai sesuatu yang baru. The warrior ya, the emperor di sini dia yang punya empire, dia punya kuasa. Akan hidup kalian sendiri. Oke. Di bawahnya ada the King of Cups kebalik. Hati-hati. Jangan menggunakan perasaan, emosional, intelligence untuk memanipulasi emosi seseorang. Karena di saat kita ingin memanipulasi emosional seseorang, kita sudah memanipulasi perasaan kita sendiri. Oke. Knight of Swords, energi Gemini. Kalian akan menyampaikan komunikasi apa adanya. Kalau kalian lagi healing. Oke. Energi bulan Mei, apa sih dampaknya buat kalian? Merkuri akan masuk ke Gemini. Ya, di mana ada North Node juga di situ. Takdir. Ya. Untuk sampai 1,5 tahun ke depan, North Nodes itu ada di Gemini, yang mana ada di rumah ketujuh kalian, di rumah relationship kalian. Oke, dan sekarang Merkuri meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Artinya, bagaimana kalian berpersepsi, bagaimana kalian memahami segala sesuatu, cara pikir kalian sendiri, kalian lagi dalam proses pemahaman itu dalam relationship ya. Termasuk relationship dengan diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk lebih bersabar untuk menjalani proses pemahaman itu ya. Dan Moon di Aquarius. Moon di Aquarius tanggal 3 itu ya, tanggal 3. Secara emosional kalian merasa mampu menaklukkan apapun yang menjadi rintangan. Cakep. Tanggal 8 ya, Venus konflik dengan Jupiter. Venus di Taurus. Venus di Taurus di keseharian kalian ya. Konflik dengan Jupiter. Jadi, kebiasaan kalian melakukan sesuatu di keseharian kalian itu mungkin akan ada konflik dengan bagaimana mencapai, menciptakan, mewujudkan, merealisasikan
apapun impian kalian. Ya. Tapi di hari yang sama dan tanggal yang sama itu juga Venus meninggalkan Taurus, masuk ke Gemini. Jadi untuk apapun yang kalian ingin realisasikan atau wujudkan, kalian butuh mendapatkan pemahaman secara penuh tentang diri kalian sendiri. Ya. Dan kalian diminta untuk bersabar untuk itu. Tanggal 11 ya, Mars sextile Uranus. Mars di Cancer. Ini di rumah finansial kalian ya. Kalian yang lagi dicermati potensi dan resources yang kalian punya itu, bagaimana kalian berbagi secara finansial itu kalian lagi dicermati. Ya, dan kalian akan mengambil tindakan berdasarkan apapun ini. Ya. Karena tindakan kalian itu disupport selaras dengan Uranus, jati diri kalian. Kalian akan mengatakan sebagaimana adanya kebenaran itu sendiri. Gak perlu memata-matai gitu. Gue juga gak butuh penilaian lo. Gue akan nge-share yang memang mampu kalian share. Dan tanggal 11 itu juga New Moon di Taurus. Kalian akan memulai sesuatu yang baru. New Moon itu tentang memulai sesuatu yang baru ya. Project, business, relationship, anything that is new. Kalian akan memulai kebiasaan-kebiasaan baru, ritual-ritual baru ya. Yang mungkin juga baik buat kesehatan kalian juga. Bahkan orang sadarin di saat kita healing ya, di saat kita healing dengan diri kita sendiri nih gitu ya. Di saat kita berdamai dengan diri kita sendiri ya, itu efeknya jauh lebih besar ke orang-orang sekitar kita. Oke. Tanggal 13 Jupiter meninggalkan Aquarius menuju ke Pisces. Oke. Jupiter yang tadinya di Aquarius tanggal 13 menuju ke Pisces, ke home and family. Home, family, fondasi dan juga emosional kalian. Jadi kalian diminta untuk merelakan, melepaskan apapun itu yang sudah kalian bangun hingga saat ini, yang kemudian sekarang mungkin apapun yang kalian bangun itu menjadi keterbatasan kalian sendiri dalam memperluas wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman kalian sendiri. Itu energi Jupiter di Pisces. Jupiter balik ke rumahnya. Secara tradisional astrologi, Jupiter rumahnya di Pisces, ya. Dan di situ juga ada Neptune. Bagaimana idealnya kalau sebuah keluarga, rumah tangga, ya, atau properti rumah, ya, fondasi kita yaitu emosional kita sendiri. Ya. Cukup stabilkah emosi saya? Gitu. Emosi kalian. Dan ya pada dasarnya di Pisces itu pun untuk bisa expand, kita diminta melakukan pengorbanan dulu, lepaskan. Untuk ya, dan tanggal 13 itu juga matahari sextile Neptune. Neptune itu tentang mimpi kita, idealnya buat kita tuh apa, goal kita, ya kan, mimpi-mimpi kita. Matahari nge-support. Jadi kita diberi pencerahan juga tentang idealnya menurut kita tuh apa sih, menurut kita ya, mimpi kita tuh apa. Kita diberi pencerahan dan kesadaran. Yang mungkin juga ada spiritual connection, ada tendensi energi untuk spiritual connection dengan Jupiter di Pisces. Tanggal 20 matahari meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini. Ada pencerahan buat kalian di relationship kalian dengan diri kalian sendiri dan juga orang sekitar kalian dan orang-orang terdekat kalian. Pencerahan yaitu pemahaman pada diri kalian sendiri.
tanggal 23 ya, Saturn retrograde. Saturn di Aquarius. Kalau kalian memang merasa mampu mewujudkan atau merealisasikan apapun yang kalian inginkan, ya, kalian diminta untuk memberi ruang pada diri kalian sendiri untuk merevaluasi apapun pengalaman kalian dalam membangun sebuah fondasi. Apakah sudah cukup? Apakah sudah kuat? Apakah masih sesuai dengan apa yang kalian mau? Apakah goal kalian itu masih sesuai dengan goal kalian di 10 atau 5 tahun yang lalu? Jadi kalian diminta untuk memberi ruang pada diri kalian sendiri untuk mengukur kemampuan dan dalam membangun sebuah fondasi itu berdasarkan apa? Tanggal 26 gerhana bulan di kalian, di Sagittarius. Fokus pada passion kalian sendiri. Kalau kalian sekarang lagi menarik diri, ya, itu karena kalian siap untuk melangkah atau terbang lebih jauh. Jadi fokus pada kemampuan, passion, hasrat kalian sendiri dalam membangun diri kalian sendiri. Karena kalian baru saja melewatkan death and rebirth, right? Dan tanggal 29 Merkuri retrograde di Gemini. Kalau Merkuri retrograde artinya kita diminta untuk reevaluasi pemahaman-pemahaman kita, keyakinan-keyakinan kita, segala pengetahuan dan wawasan yang kita yakini dan juga pengalaman kita sendiri, ya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik ke depannya, untuk membangun visi ke depannya. Dan dengan Merkuri retrograde tidak disarankan untuk travel, dan komunikasi akan ada masalah dalam mengekspresikan diri, jadi lebih sering ada miscommunication, misunderstanding, ya. Mungkin akan ada masalah dengan transportasi, juga teknologi, ya. Tanggal 31 Mars trine Neptune. Apapun yang kita lakukan, kita akan melakukan tindakan, mengambil tindakan atau sikap berdasarkan apa yang kita rasa, ya. Itu disupport dengan energi Neptune, yaitu menuju ke mimpi kita, untuk mencapai atau mewujudkan mimpi kita, ya kan. Mars di Cancer itu ya, secara finansial dan human family kalian. Kalaupun kalian ingin membangun rumah baru, kalau kalian sudah ingin merilis rumah lama kalian, ya, dan kalian ingin membangun fondasi baru atau membeli properti baru, ya, itu mensupport. Oke. Apa kata mystical shaman? Ya, kartu pertama kalian dapat Jaguar kebalik. Jaguar itu mereka bisa bergerak cepat tanpa diketahui. Dia paling jago menangkap bayangannya sendiri. Dia sangat cepat. Dia tidak, dia selalu sendiri. Dia bergerak sendiri. Dan susah melacak Jaguar. Tapi dia dapatnya kebalik. Artinya kalian diminta untuk melihat lagi jejak-jejak kalian, ya, untuk menentukan lagi, karena intuisinya kuat loh si Jaguar nih, supaya kalian bersih dari intuisi. Jadi kalian lebih bisa mendengar intuisi kalian sendiri, gitu. Jaguar kembali. Giveaway. Kalian diminta untuk berlatih, melepaskan dan merelakan, ya. Yang diminta merelakan atau melepaskan di sini bukan hal-hal yang udah gak kepake lagi, bukan. Tapi bahkan hati kita sendiri yang sangat kita cintai. Dengan begitu kita tahu bagaimana menghargai. Sweat Lodge. Ini adalah itu loh, pusat kayak semacam neraka gitu di bawah vulkano, ya. Kalian diminta untuk lebih, kalau kalian merasa sakit, stay. Karena memang di dalam sakit itu sendiri yang akan menyembuhkan. Alam bawah sadar kalian thunder,
kalian akan bergemuruh mengambil keputusan, dan kalian percaya apapun yang kalian lakukan untuk mencapai apapun mimpi kalian itu akan terwujud karena kalian percaya. Oke, udah segitu aja. Kalian berhubungan dengan Gemini, Aquarius, Sagittarius seperti kalian, Capricorn, mungkin Libra dan Gemini. Udah ya, Libra, Scorpio. Apa lagi? Udah. Aries. Jadi kalau emang resonate, gue saranin untuk lanjut ke extended reading. Entah itu aksesnya bisa kalian pilih melalui Karya Karsa atau jadi member. Semuanya tertulis di box description gue. Oke? Sampai ketemu di lain waktu. Dah.